Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Febrianti dari kelas TI 3A, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan mereview tugas akhir dari kakak tingkat. Di sini saya membuat CDM, PDM beserta hak aksesnya. Nah, dari data tugas akhir yang saya review, saya mengambil dari tugas akhir Kak Lasmi dengan judul Aplikasi Perpustakaan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Nah, dari hasil review database ini, saya menyimpulkan bahwa database ini dirancang untuk mengelola sistem perpustakaan dan layanan konsultasi statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Tujuannya adalah menyediakan solusi terintegrasi untuk mempermudah administrasi dan layanan. Nah, dalam CDM ini memiliki 7 tabel. Di antaranya adalah tabel admin, tabel user, tabel data anggota, tabel data publikasi, tabel peminjaman buku, tabel layanan konsultasi statik, dan tabel data konsultasi. Nah, berikut adalah tampilan tabel. Yang pertama adalah tampilan tabel admin. Tabel admin ini berisi data administrator yang memiliki tugas mengelola berbagai aspek sistem. Tabel yang kedua adalah tabel user. Tabel ini menyimpan informasi tentang pengguna sistem, baik anggota perpustakaan maupun yang menggunakan layanan tertentu. Di sini ada namanya, yaitu ID sebagai primary key, disusul dengan nama, username, email, password, level, dan foto. Berikut disajikan tipe datanya. Yang kedua adalah tabel anggota. Tabel anggota ini berisi tentang informasi detail mengenai anggota perpustakaan, yang dimana ID anggota sebagai primary key, nama anggota, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Berikut tipe datanya. Nah, yang ketiga itu adalah tabel konsultasi. Tabel ini berisi informasi terkait layanan konsultasi yang lebih mendalam atau dinamis. Di sini ID isi sebagai primary key, ID layanan sebagai foreign key, dan jawaban. Berikut tipe datanya. Yang keempat adalah tabel peminjaman. Tabel ini digunakan untuk mencatat data peminjaman buku atau publikasi lainnya yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Berikut contoh tabelnya. Nah, yang kelima adalah tabel publikasi. Tabel ini menyimpan informasi terkait publikasi seperti buku, jurnal, atau materi lainnya. Di sini ID publikasi sebagai primary key dan tipe datanya adalah sebagai berikut. Ya, yang terakhir adalah tabel layanan konsultasi statistik yang berisi tentang informasi layanan konsultasi yang sifatnya statis atau berdasarkan query tertentu. Di sini ID layanan sebagai primary key, username, kata kunci, isi pertanyaan, dan keterangan. Berikut tipe datanya. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu nih, apa sih perbedaan CDM dan PDM? Yang pertama adalah tingkat abstraksi. CDM adalah model konseptual, hanya menunjukkan entitas, atribut utama, dan relasi secara umum. Nah, sedangkan PDM adalah model fisik, menampilkan struktur tabel lengkap dengan tipe data, panjang atribut, dan detail teknis. Nah, yang kedua adalah fokus design. CDM berorientasi pada kebutuhan bisnis dan pemahaman logis data, sedangkan PDM berorientasi pada implementasi teknis basis data. Nah, yang ketiga adalah tipe data. CDM tidak menyebutkan tipe data atribut, sedangkan PDM menentukan tipe data atribut secara rinci seperti INT, varchar 50, atau def. Yang keempat adalah relasi antar entitas. CDM adalah relasi yang digambarkan secara konseptual atau garis hubung tanpa detail teknis. Sedangkan PDM adalah relasi yang dibuat eksplisit dengan foreign key atau aturan referensi.
referensi ya. Nah, yang kelima adalah nama atribut. CDM adalah atribut yang bersifat umum dan tidak spesifik. Sedangkan PDM adalah nama atribut lebih spesifik dan mencerminkan implementasi sistem. Yang keenam adalah tujuan penggunaan. CDM digunakan untuk analisis awal dan komunikasi antar tim teknis dan bisnis. Sedangkan PDM digunakan untuk membuat dan mengelola struktur fisik basis data. Nah, di sini adalah tampilan CDM, Conceptual Data Model. Di sini saya membuatnya dengan aplikasi Power Designer. Di sini saya memasukkan atribut-atributnya dan membuat relasinya, yaitu gambarnya sebagai berikut ya, bisa dilihat sama-sama. Lanjut pada analisis relasi pada database. Yang pertama, admin ke user, yaitu one to many. Admin mengelola banyak user. Yang kedua, admin ke data anggota, one to many. Admin mengelola banyak data anggota. Yang ketiga, admin ke data publikasi, one to many, yaitu admin mengelola banyak data publikasi. Yang keempat, user ke peminjaman buku, one to many. Seorang user dapat melakukan banyak peminjaman buku. Yang kelima adalah user ke layanan konsultasi statistik, many to many via data konsultasi. User menggunakan layanan konsultasi dan ini dipresentasikan melalui data konsultasi melalui tabel penghubung, yaitu data konsultasi ke layanan konsultasi statistik, many to one. Yang keenam adalah data konsultasi ke layanan konsultasi statistik, many to one. Banyak data konsultasi dapat berhubungan dengan satu layanan. Yang ketujuh adalah peminjaman buku ke data publikasi, many to one. Banyak peminjaman buku dapat terkait dengan satu publikasi. Nah, di sini adalah tampilan setelah di PDM, yaitu Physical Data Model. Nah, Physical Data Model sendiri adalah tahapan berikutnya setelah CDM, yaitu Conceptual Data Model, dan LDM, Logical Data Model. PDM menggambarkan bagaimana data akan disimpan secara fisik di dalam basis data, termasuk detail implementasi seperti tipe data, indeks, dan relasi fisik antar tabel. Nah, masuk pada generate file SQL dan import PHP MyAdmin. Di sini adalah file SQL tadi yang telah kita buat tadi ya, guys. Nah, ini namanya di sini. Lalu kita klik OK dan import. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil diimport ya, guys ya. Lanjut, pengisian tabel. Nah, setelah login ke command prompt, kita masuk pada data perpustakaan dengan perintah use data perpustakaan. Perintah ini digunakan untuk memilih database data perpustakaan sebagai database aktif. Nah, ini ya gambarnya. Selanjutnya, untuk menambahkan data baru ke dalam tabel, gunakan perintah insert into. Nah, di sini saya mencontohkan pada tabel admin dan tabel anggota. Pada tabel admin kita akan menuliskan sebuah perintah, yaitu insert into admin. Masukkan pada ID admin, email admin, username admin, nama admin, password admin, foto admin, level admin. Begitu juga pada tabel anggota, kita masukkan perintah insert into tabel anggota, ID anggota, ID admin, nama anggota, alamat anggota, dan jenis kelamin anggota serta nomor HP anggota. Di sini kita dapat melihat tabelnya nih. Kalau kita sudah berhasil masukkan datanya ya, di sini dengan perintah select from tabel anggota. Lanjut pada memberikan hak akses pada tabel anggota. Di sini memberikan hak akses kita menggunakan perintah grant ya. Di sini saya mengambil contoh tabel anggota. Pertama, kita ketik perintah quit
Yang kedua, ketik perintah mysql min urut. Selanjutnya, ketik perintah create user Cindy Cantik localhost identified by 12345. Nah, perintah tersebut digunakan untuk membuat pengguna baru di MySQL atau MariaDB dengan username Cindy Cantik dan password 12345. Nih, contoh gambarnya bisa kita lihat sama-sama ya. Nah, perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses ke user pada database atau tabel tertentu. Memberikan hak akses select pada tabel anggota di database data perpustakaan untuk user Cindy Cantik. Nah, perintah select sendiri digunakan untuk mengizinkan pengguna untuk membaca data dari tabel dalam database. Nih, kita ketik perintah grant select on data perpustakaan to Cindy Cantik email localhost. Nah, perintah mysql min u Cindy Cantik min p min h localhost digunakan untuk mengakses database MySQL atau MariaDB melalui command line. Setelah menjalankan perintah ini dan memasukkan password, kita akan masuk ke server MariaDB atau MySQL dan dapat menjalankan perintah SQL. Setelah berhasil login, user menjalankan perintah use data perpustakaan untuk memilih database bernama data perpustakaan. Nih, bisa dilihat contohnya ya. Nah, selanjutnya perintah grant select insert on data perpustakaan to Cindy Cantik localhost digunakan untuk memberikan hak akses tertentu kepada pengguna database MySQL atau MariaDB. Nah, perintah select sendiri digunakan untuk mengizinkan pengguna untuk membaca data dari tabel dalam database. Selanjutnya, perintah insert ini digunakan untuk mengizinkan pengguna untuk menambahkan data baru ke tabel dalam database, menunjukkan bahwa izin berlaku untuk semua tabel dalam database tersebut. Perintah ini memberikan izin kepada pengguna Cindy Cantik yang hanya bisa login dari localhost untuk membaca data dari semua tabel di database data perpustakaan dengan perintah select dan menambahkan data ke semua tabel di database data perpustakaan dengan perintah insert. Ini perintahnya bisa kita lihat, grant select insert on data perpustakaan to Cindy Cantik localhost. Nih, bisa kita lihat ya guys. Nah, di sini kita akan memberikan izin untuk membaca, select, menambahkan insert, membuat create dan memperbarui update data di database MySQL atau MariaDB dengan perintah grant select, insert, create, update on data perpustakaan to Cindy Cantik localhost. Nih, perintahnya bisa kita lihat ya. Kemudian masuk pada database data perpustakaan. Kemudian kita akan melihat data pada tabel anggota dengan perintah select from tabel anggota. Ini adalah data yang saya masukkan sebelumnya sebelum saya update ya guys. Selanjutnya kita akan memperbarui datanya dengan perintah seperti di bawah ini, yaitu update tabel anggota, set nama anggota Cindy Comel, where ID anggota sama dengan 4. Nah, dengan izin yang diberikan, pengguna Cindy Cantik dapat melakukan semua operasi di atas pada database data perpustakaan. Nih, bisa kita lihat ya pada kolom terakhir. Nama Cindy Febrianti berubah menjadi Cindy Comel. Mungkin cukup sekian ya pembahasan dari pembuatan CDM, PDM beserta hak aksesnya. Apabila terdapat kesilapan ucapan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.